wabarakatuh, sobat, balik lagi ya barengan dengan Linda di podcast on the spot kali ini. Dan hari ini spesial, Linda udah bersama dengan Bapak Sukairi nih ya. Kalau panggilan Pak Erik aja. Pak Erik panggilannya. Oke nih, dengan Pak Erik di pagi hari ini dari BPBD Lamongan, betul ya Pak? Betul. Iya. Nah sebelum itu disapa dulu dong Pak pagi hari ini sobat Prameswara yang lagi dengerin kita. Selamat siang untuk seluruh sobat Prameswara Radio. Mudah-mudahan dimanapun berada tetap dalam keadaan dan kondisi sehat, jauh dari kebencanaan. Amin. Amin. Spesial sobat dari BPBD Lamongan, tentunya Linda kali ini mau bahas nih soal kebencanaan gitu ya. Karena Linda udah langsung sama spesialisnya nih sobat ya, tanggap bencana, biar terhindar juga dari bencana yang ada di Lamongan ini. Nah Pak, kalau di Lamongan sendiri nih ya, bencana apa yang paling sering terjadi? Sebetulnya secara universal keadaan bencana di Kabupaten Lamongan masih dalam taraf sedang lah, nggak terlalu tinggi. Yang sering terjadi hanya banjir aja. Banjir yang di Lamongan itu hanya banjir genangan. Untuk wilayah Bengawan Solo, insya Allah masih aman terkendali walaupun TMA-nya tinggi. Ya, dinamakan banjir genangan itu adalah banjir kiriman yang dari berbagai wilayah masuknya ke Bengawan Jero, dan itu meliputi 6 kecamatan. Yang pertama mulai dari Kecamatan Dekat, Glaga, Karambinangun, Turi, Kalitengah, dan Karanggeneng. Biasanya wilayah penggenangan di wilayah situ. Itu yang sering sampai terjadi banjir yang berbulan-bulan. Iya, itu yang langganan ya Pak, ya, langganan banjir di musim penghujan. Dan juga sekarang ini nih Pak, Lamongan kan akhir-akhir ini sering hujan gitu ya. Nah, apakah ada daerah-daerah yang memang sekarang ini lagi rawan selain daerah yang tadi disebutkan itu Pak? Untuk hujan, karena anomali cuaca sebetulnya pada tahun ini dan bulan ini sudah mendekati musim kemarau sebetulnya. Karena anomali cuaca yang berubah-ubah, hari ini mungkin di satu wilayah itu panas, tapi di sebelahnya itu hujan deras, disertai angin kencang dan puting beliung serta petir biasanya. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi pantauan kita, makanya BPBD yang bekerja sama dengan khususnya BMKG yang ada di pusatnya di Tuban itu, kita selalu monitoring cuaca dan selalu kita share dari media-media baik media cetak maupun elektronik. Iya. Nah, kalau ngomongin soal banjir ya Pak ya, apa sih yang bisa dilakukan sama masyarakat ketika banjir genangan itu melanda? Banyak sekali yang kita lakukan sebetulnya. BPBD hadir dikarenakan masyarakat juga. Kita banyak melakukan, contoh di wilayah Tiwet dan sebagainya. Seandainya di situ pernah terjadi banjir sejak lama ya, kita sediakan mobil mobile untuk antar jemput masyarakat wilayah situ sampai ke tempat yang aman untuk melanjutkan aktivitas. Dari mulai manusianya sampai kendaraan kita siapkan untuk mobil antar jemput, dan itu gratis, gak ada biaya. Kita ada ready dari BPBD, ada fast food atau makanan siap saji dari kita juga kita bagikan, yang di dalamnya biasa berupa paket-paket aja. Iya, karena memang kalau banjir itu kan aktivitas terhambat ya Pak ya. Betul. Jadi kan tadi itu mobilnya bisa untuk membantu orang-orang yang terdampak gitu. Tapi dari BPBD sendiri nih Pak ya, apakah ada program pelatihan yang khusus gitu untuk masyarakat biar mereka tuh bisa menanggulangi bencana? Ada. Dari BPBD sendiri ada, kebetulan saya sendiri bidang pencegahan dan kesiapsiagaan di analisisnya sana. Ada yang pertama dari masyarakat umum yang di tingkat desa, itu namanya Desa Tangguh Bencana. Kalau di tingkat mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA itu namanya Sekolah Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Di sana kita melatih warga masyarakat untuk bagaimana menjadi suatu masyarakat yang tangguh, mandiri untuk menghadapi bencana itu. Karena posisi sekarang Lamongan, contoh misalkan kejadian di wilayah Solokuro atau kejadian di wilayah Modo atau Sukorame, jarak Lamongan ke sana otomatis sangat jauh, paling tidak membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam. Nah, dari sanalah program ini terbentuk, analisisnya di situ. Berarti agar ini tuh cepat teratasi gitu Pak ya, tanpa nunggu dari pusat dulu, tapi di desa sudah ada tim-timnya yang untuk membantu. Betul. Nah, untuk
orang-orang yang mau tergabung nih Pak ya, apakah harus daftar dulu ke BPBD atau BPBD yang terjun langsung atau bagaimana Pak? Sebetulnya gini, untuk kebencanaan itu di masing-masing desa itu ada namanya dana untuk kebencanaan, itu sudah ada yang dituangkan di APBD. Bisa besar masing-masing tergantung dari besar kecilnya tergantung dari desa itu. Tapi rata-rata sih sepengetahuan saya ada 25 juta rupiah. Itu bisa dipakai untuk pembentukan desa tangguh bencana. Karena di Lamongan ini 474 desa kelurahan, baru terbentuk ada 91 desa dan kelurahan yang sudah terbentuk. Dan rata-rata sudah ada di wilayah utara dan tengah ini. Baru kita tahun ini mau menginjak ke wilayah selatan. Nah, setelah terbentuk daripada Destana itu, di dalamnya ada namanya FPRB, namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga, seluruh stakeholder yang terkait, dari teman-teman ID, dari teman-teman bidan, dari apoteker, MDMC Kabupaten Lamongan yang notabene Saib Muhammadiyah, dari NO itu ada namanya LPBINO, terus dari teman-teman yang SH Terata itu juga, terus Kerasakti, dan masih banyak lagi, termasuk perusahaan yang ada di wilayah Lamongan. Kita gandeng mereka karena BPBD Lamongan itu menerapkan pentaheliknya. Berarti banyak sekali ya Pak ya kerjasama dari BPBD agar bisa mengurangi risiko bencana yang ada di Lamongan ini sendiri. Tapi Pak ya, ini kan kalau di Lamongan tuh seringnya itu bencana banjir ya. Betul. Tapi sepengetahuan Pak Erik sendiri selama bekerja di BPBD, apakah ada bencana yang lain Pak yang pernah terjadi di Lamongan? Ada, tanah longsor untuk di wilayah selatan. Oh iya, karena memang tinggi ya Pak ya. Di wilayah Ngimbang, daerah Telemangan itu sering longsor. Dan di sana sudah kita pasang namanya early warning system atau EWS. Jadi untuk EWS itu adalah alat pendeteksi. Jadi misalkan terjadi pergerakan tanah, mereka akan berbunyi. Baik, kalau di wilayah utara kita ada 2 early warning system. Yang satu kita taruh di Desa Bulutigo, terus yang satu kita taruh di Parengan. Itu kebetulan bantuan dari BNPB Nasional Jakarta. Dan masyarakatnya sudah kita latih bagaimana cara menggunakan alat ini. Terus di wilayah Bengawan Jero itu ada early warning system untuk pemantau TMA-nya, tinggi muka air. Ada di wilayah Melawi, Kalitengah, dan Turi. Berarti ini sudah memanfaatkan teknologi yang terbaru gitu ya, betul. Pak ya. Jadi orang-orang tuh bisa aware juga kalau ada bencana, jadi nggak nunggu ada korban dulu ya Pak ya. Tapi sebelum itu terjadi sudah ada pencegahan dari BPBD yang bekerjasama dengan masyarakat yang ada di Lamongan, dan itu pun sudah tersebar luas sobat ya. Nggak cuma di Lamongan kota aja, tapi di pelosok-pelosok yang memang itu daerah rawan itu sudah ada mitigasinya gitu ya Pak ya. Nah itu tadi sobat ya. Dan juga terakhir nih Pak, dari Rinda di pagi hari ini, harapannya apa sih bagi masyarakat Lamongan agar mereka tuh juga bisa aware sama bencana dan mereka bisa menanggulangi sendiri gitu loh kalau ada bencana yang mungkin nggak terduga. Terlepas dari 91 desa tangguh bencana yang sudah kita bentuk, terlepas juga dari sekolah pendidikan aman bencana yang sudah kita bentuk, masyarakat bisa mandiri, artinya bisa berkolaborasi atau meminta daripada Bapak Kepala Desanya setempat yang karena mungkin sedikit banyak ada anggaran ya di sana, bisa menjadikan kita minta kepada BPBD untuk menjadi fasilitator terbentuknya Destana, yang di dalamnya nanti dari Destana itu ada namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang notabene anggotanya bisa dari berbagai macam elemen masyarakat yang ada di situ. Yang punya kemampuan dan kapasitas lah tentunya. Jadi, tapi yang jelas nanti di forum itu kita latih mereka dari mulai PPGD, prabencana atau keadaan darurat, bagaimana saat terjadi patah tulang itu bagaimana cara menangkal, merawat dari awal. Kalau kepalanya misalkan berdarah, bagaimana cara merawat, kita ajarin di sana. Di samping itu juga ada namanya misalkan laka air, bagaimana cara menyelamatkan laka air, bagaimana tindakan kita untuk menyelamatkan laka air, itu nanti kita ajarkan mereka. Yang selama ini terjadi adalah mereka itu langsung terjun dan sebagainya tanpa mengetahui risiko pribadi, yang pada saat kejadian ada laka air mereka akan menjadi korban juga. Jangan sampai terjadi itu. Disinilah peran BPBD sebagai memberikan suatu
memberikan suatu masukan, memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Kalau terjadi seperti ini yang harus Anda lakukan, ini yang harus Anda persiapkan, seperti itu. Ya, jadi lengkap sekali ya Pak ya, ada forumnya, terus bahkan di forum itu juga kita dilatih bagaimana agar kita bisa tanggap ketika bencana itu terjadi. Betul, gitu. betul Mbak. Nah, lengkap banget sobat ya. Dan kali ini Pak, sebelum ditutup ya, yuk kita bareng-bareng slogannya BBBD nih Pak, bersama-sama ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kenali ancamannya, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Salam tangguh, tangguh, tangguh. Nah tadi sobat ya, dan juga pagi hari ini saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Sama-sama, Erik ya, sama-sama. yang udah bergabung sama Rinda di podcast On The Spot kali ini, dan juga sampai jumpa di podcast On The Spot berikutnya.